Jadi di sini termasuk daripada dianjurkan dan disunahkan terkhusus untuk para istri, ya, yaitu takhalu ainaiha, pakai sifat mata, ya, disunahkan pakai sifat mata. Sifat mata itu yang disifat mata ya ini nih celaknya. Jadi ada kayak dipajang gitu. Jadi kelihatannya keren. Itu dan Rasulullah juga menganjurkan dan jadi disunahkan, bahkan hukumnya yusannu, berarti ini anjuran Rasulullah SAW. Jadi perempuan berhias dengan cara ini. Jadi kalau kita bandingkan dengan hiasan perempuan sekarang, aduh jauh. Dulu mah perempuan itu berhias cukup alaminya seperti itu, dan itu sunnah lagi hukumnya. Saya bisa tahu sekarang udah model, ya, bahkan sekarang mah ada ya banyak lah modelnya. Wanta doba ya dariha, kemudian pakai pacar di tangannya yang dipakai ini dia haina, gitu. Bahasanya haina, dipakai pacar. Walidayah kakinya, kaki tangan perempuan sunnah untuk dihias pakai yang namanya disepulah bahasa, digambar pakai yang berhina bila hinai dengan pacar. Kalau kita pacar ya, dalam pacar itu dalamnya kecil. Nah itu mungkin dihalus, diolah, kemudian dibetuin dan menjadi kayak serbuk. Nah, nanti itu dicampur air, nah, diolesin jadi pewarna. Nah, itu dianjurkan sekali. Tapi duna naksin wa taswid, jangan pakai cutek. Ya, kukunya itu pakai cutek, pakai pacar kalau bisa. Kalau pakai cutek, sebetulnya nggak masalah sih. Itu nanti kalau dia wudhu harus di roh. Sebab cutek mah itu sifatnya cat, ya nggak kena air itu. Maka bisa aja boleh kalau berhias, tapi nanti kalau sedang mandi besar atau wudhu ya nggak mawas gitu. Iya, intinya kalau buat berhias apapun boleh dipakai. Yang penting waktunya untuk wudhu harus dicabut. Tentunya tertuju hanya untuk suami. Makanya perempuan ini berhias itu hanya untuk suami. Kemudian qala Nabi SAW, Rasulullah bersabda, nanti bagaimana kalau hukum laki-laki pakai pacar? Nah, ini kan suka ada kadang-kadang kita dulu mungkin ada yang pakai pacar untuk kuku. Bagaimana kalau buat perempuan? Sunnah kalau perempuan mah, kalau laki-laki nanti. Kata Rasulullah, ini la abghadul mar'ata in ra'aha marha'a aw salta'a. Nah, kata Rasulullah, saya nggak demen kalau ngeliat perempuan itu, pertama sifat perempuan ini marha'a aw salta'a. Apa maksudnya? Yang namanya marha'a itu Rasulullah nggak demen, artinya kurang seneng lah kalau ngeliat perempuan itu marha. Apa marha? Marha itu mim roha gede alif amjah, marha'u alatila kahla bi'ainiha, yang nggak pernah pakai pacar. Jadi perempuan ini benar-benar sangat-sangat disenangi sama Rasulullah kalau pakai pacar, pakai celak lah maksudnya, pakai celak. Rasulullah demen yang begitu. Kalau perempuan yang matanya normal aja gitu, alami aja, nggak pakai celak, Rasulullah nggak tak suka. Dan ini hadis Nabi, inilah abghadul mar'ah. Maka dianjurkan sekali perempuan yang pakai celak. Nah ini berarti buat laki-laki nih, jangan nyuruh doang, tapi barang yang nggak dibeli. Kenabang banyak, banyak tuh celak mata itu pacar alis mata itu banyak di sana. Jangan pakai alis palsu, nah ini nantinya ribet nih urusannya. Ya, kemudian salta, kalau salta itu alatila khidoba bikat payha, perempuan yang nggak pakai haina, nah, di tapak tangannya. Jadi rupanya perempuan itu benar-benar dianjurkan sama Rasul itu berdandan lah, berdandan. Tapi buat laki ya intinya begini aja,
Perempuan ini sangat dianjurkan sama Rasulullah selalu dandan lah di rumah itu harus dandan seperti itu. Nah, doang artis lah bahasanya. Ya, jangan pengen kondangan doang. Tapi kita laki ya nyajain lah, jangan nyuruh doang. Jadi kagak gimana dandannya. Ya, ya kasih itu barang tuh pakai, kalau bisa pakai di rumah, kalau tidak pakai gitu. Nah, jadi perempuan itu kelihatannya rapi aja, cakep aja kelihatannya. Ini dianjurkan sunnah yusanu. Ingat bahasanya yusanu. Pakai yang namanya pacar sama pakai haina di tangan itu perempuan yusanu. Dianjurkan. Rasulullah nggak demen kalau perempuan itu tangannya kosong aja, matanya kosong aja. Harus dirias. Kemudian kemudian wakala Umar ibnu Khattab, berkata putra dari Sayyidina Umar ibnu Khattab, Abdullah bin Umar, namanya Abdullah radhiyallahu anhu, maksar nisa, hai perempuan, idah tadabaktunna, kalau kamu semua memakai haina pacar, fa'iyakunna, maka jangan sekali-kali kamu takutlah pakai yang namanya jutek. Ya. Berarti jutek ini nggak demen lah bahasanya, nggak pantas kalau ada orang muslimah pakai jutek. Makanya saya tuh kalau kemana-mana tuh kalau pakai jutek tuh bawaannya nggak demen aja, karena identiknya jelek. Biasanya begitu. Identik jutek itu biasanya karakternya jelek. Tapi nggak semuanya, ya emang nggak semuanya. Tapi kalau diperhatiin, bener nggak? Banyak perempuan tuh kalau yang suka pakai jutek, kayak jutek tuh, apalagi digaya-gaya tangannya, kukunya, dijutekin, gitu. Kakinya apalagi hitam juteknya tuh, waduh. Bawaannya kayaknya kita bikin jelek aja, ini perempuan dia kagak beres nih. Ya tapi walaupun nggak semua, tapi kayaknya sih hampir 60% lah seperti itu. Nah, anggapannya jelek aja. Beda sama pacar. Maka wal takdob ahadakum ihdakunna yadaiha maka dianjurkan sekali jangan pakai jutek, kalau bisa pakai haina, ya. Jadi menghias tangan dengan pakai haina. Ya. Kemudian naksir di sini bisa aja semodel kayak tato-tato, itu nggak boleh. Ya. Kemudian wa asyara ila modiswari, kemudian wa amal khidabur rajul, bagaimana kalau perempuan laki-laki nih pakai pacar haina, perempuan pakai, laki-laki pakai haina kayak orang India tuh kalau kawin. Jadi bukan perempuannya aja yang dipakai, lakinya juga dipakai juga haina. Ya, dipakai haina, dihias tangannya. Warijlaiha, kedua kakinya. Bilhina dengan pacar. Baik kukunya atau kulitnya, kulit tangan ya, bawah kakinya laki-laki, paharomun, hukumnya haram. Nah, jadi laki-laki mah jangan. Kenapa? Tasyabihan. Ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, la'ana Rasulullah SAW mutasyabi'ina minar rijal bin nisa. Rasulullah melarang sekali, melaknat bagi laki-laki yang menyerupai dandanan perempuan, termasuk haina. Haina ini buat hiasan dandanan perempuan. Hina itu, hina bahasanya, hina bukan haina. Kita biasanya pakai haina, digaya haina. Iya. Kalau laki-laki nggak boleh, paharamun di sini. Ya. Bagaimana wa amal harkus? Bagaimana kalau harkus? Harkus itu semodel bukan haina tapi semodel kayak jutek juga. Cuman dia ini alladzi yajulu bil ma, bisa hilang dengan air. Apa model apa sih? Jadi pakai pewarna, tapi kalau kena air luntur. Ya seperti itu kan, kalau pacar awet, apalagi jutek tuh ya kena air awet. Nah ini ada model kayak pewarna juga buat memperhias tangan atau kaki. Tapi kalau kena air ya hilang luntur. Jadi cuman kayak main-mainan. Maka itu mah pala baksa bih, nggak masalah. Artinya nggak masalah kalau model kayak
Artinya bukan pacar yang dipakai, tapi benda lain, tapi kalau kena air ya hilang, luntur. Gitu. Ya atau mungkin pakai spidol doang, gambar doang. Gak masalah, yang penting kelihatan indah. Umpama pengen beli ke Tanah Abang jauh, mau nungguin orang umroh kagak ada, yang pergi aja apalagi gitu. Ya, biasanya kita kalau pakai kita tuh nungguin orang pulang haji sama umroh. Iya bang ya. Nah, dibeliin pacar sama sifat mata tuh. Nah ini kadang-kadang cowok suka pakai juga nih. Ingetin nih jangan pakai. Anak kecil juga nggak boleh, sekalipun kecil nanti sini ada. Nanti kalau ada masalah pakai hanti gimana hanti? Ada nanti sini. Artinya nggak boleh. Liana maniun minal usul, karena yang namanya model tadi kayak apa itu tadi pacar, cutek atau cet-cet, model cet-cet yang buat menghias tangan, bukan pakai hina. Nah ini rupanya waikan alaya juga ditafsir atau tajasubala. Nah maka kalau umpama tidak bisa hilang, warnanya nggak bisa hilang kecuali dengan cara dikrop, disikat. Krok atau intinya gitulah, dikrok atau mungkin diklet, tapi menyakitkan lah bahasanya. Nah, itu mah pala, maka nggak boleh. Intinya kalau selain pacar boleh, asal kalau kena air hilang, luntur, ya hilangnya. Liana maling dan usul, karena yang benda tersebut kalau dipakai itu bisa menghalang air di kala kita wudhu, nggak boleh. Ya, wa amma tahmir al wajibil umrah wal khidabi syafataini bisiwak wa tadrib bil asabi bil tina fala basa. Bagaimana kalau umpama berhias nih perempuan, kalau sekarang mungkin udah kan saya bilang ini lagi zaman dulunya kali ya. Kalau sekarang kan udah banyak modelnya. Sedo-sedoan tuh ya, yang apa yang kalau ya itu buat TV ada khusus gitu maksudnya. Bahkan apa buatnya apa atas matanya warna-warni nih. Jadi perempuan tuh kalau melek enggak nyala, kalau jemerem nyala gitu. Pernak-pernik kayak gitu. Artinya pakai pewarna-pewarna yang di wajah itu, umpama dulu mungkin barangnya belum ada. Biasanya perempuan tuh dulu masih pakai alami, itu pakai pacar juga itu. Yang apa merah-merahin mukanya. Kalau sekarang kan bedak pipa, bedak apa model macam-macam lah, ya kan? Kalau dulu nih pakai, kalau ini dipertanyakan kalau perempuan bagaimana, bukan hanya tangannya dia pakai haina, kukunya tuh, pipinya kadang-kadang di apa, dia oles biar kelihatan merah, cakep lah dia berhias. Kalau kita mungkin sedoknya lah, tapi kan dulu masih alami. Terus kemudian apalagi tuh, bibirnya. Dulu sekarang pakai bibir merah, dulu nggak ada bibir merah, masih pakai itu juga, pakai pacar juga diolesin biar merah bibirnya. Masih barang itu dah. Pertanyaannya bagaimana berhias bukan hanya buat tangan, tapi buat pipi, buat ini. Di sini pala basah, silakan. Jadi enggak masalah, diperbolehkan, bahkan disunahkan berhias. Bagaimana kalau yang sekarang modern nih pakai perabotan ada banyak nih. Yang penting satu, itu barang yang dipakai, yang diolesin di pipi, yang di bibir, kayak bibir atas listrik ya kan. Bahkan sekarang mau udah tambah modern lagi. Itu yang ditempel di pipi itu kena air aja tekbal, nggak hancur. Ya kan, makin kemari kan makin perabotan model kayak gitu sekarang makin dicanggihin, semakin awet gitu dipakai, seharian nggak bakal luntur. Ya Pak ya, dulu mah kan sekalipun pakai bedak juga kalau kena air aja bleber udah kemong. Listriknya juga dulu mah kan kalau kita minum apa tuh dicetak di gelas. Pas sekarang mah udah mantap, kena air tuh ya beku, udah kan juga agak ngapa-ngapa jadinya awet seharian. Nah kalau biasanya kalau sekarang nih apa yang dipakai untuk perabotan dandan di mukain sekarang kebanyakan ya anti air semua. Intinya air nggak nyerap, maka disitu nggak apa-apa sih. Yang penting nanti waktunya dia wudhu maka itu harus dihapus. Kayaknya sekarang hiasan-hiasan begitu ada cairan yang buat ngilangin khusus. Ya karena kalau kena air nggak hilang. Keras itu kayaknya kayak cat begitu udah mau kering.
Listriknya juga sekarang udah mahal-mahal. Ya mungkin kalau listrik yang masih murah-murah mah masih bisa hilang lah, pakai tisu juga hilang. Sekarang mah bener ya. Ya mungkin Angga yang lebih tahu deh, dia berkecimpung dalam bidang perkawinan lah, itu banyak tuh tukang begitu tuh, perabotan itu. Kalau yang semakin mahal, yang benar sih orang itu dibayar mahal karena alat itu mahal itu perabotannya. Listriknya berapa satunya? Bisa, waduh, 2.000 satu biji. Barang mahal semua, bedaknya sama. Ya kalau itu sifatnya tetap bagaimana juga boleh-boleh aja, tapi dikala dia butuh harus benar-benar dihapus, kayak listrik. Perempuan kita pakai listrik nih, dia pengen wudhu, suruh hapus dulu listriknya, hapus baru wudhu. Karena bibir ini termasuk kulit yang wajib dibasuh dikala kita membasuh muka. Makanya kalau wudhu jangan mingkem, biasa aja. Ini biar bibir merah ini kena air. Kalau mingkem kan nggak kena air. Nah, ini termasuk yang wajib dibasuh dikala kita membasuh muka. Ini bibir berarti ini termasuk kulit yang harus terkena air. Kalau perempuan pakai listrik, nggak tembus ke listriknya, kalau nggak tembus air ke kulit bibir, basah. Paham sampai sini ya? Itu yang perlu kita perhatiin. Jadi intinya hukum memakai haina untuk laki-laki haram. Kalau buat perempuan bisa sangat dianjurkan. Haina, ingat. Ini barangnya barang hina, barang haina, artinya pacar, bukan barang yang lain. Kalau bayangan tadi udah dijelasin, kalau yang bisa luntur dengan air, kepala basah, silakan. Tapi kalau yang model barang sekarang kebanyakan yang saya tahu begitu, bedaknya aja kalau kena air hujan nih, ya biasa aja. Nah keringat ya biasa aja, nggak kayak tahun 80-an, nenek-nenek kalau pada dandan nih, waduh tuh kalau kena air keringetan deber di sini udah kayak kuntilanak tuh. Ya nih alisnya nih, alis saking kerengnya nih hitam sih deber. Kalau kena air hujan apalagi, udah kalau dipotong udah kayak kuntilanak, hitam semua di muka, pada deber semua dandanannya. Iya banyak. Maka sekarang kan semakin maju nih yang saya tahu. Bedaknya aja beku banget. Jadi kalau di kena air napa juga agak hilang itu. Barang mahal itu. Listrik juga sama. Ya. Ya begitu gaya. Apalagi pengantin sekarang, soalnya. Muah apa namanya muah? Mahal itu bayarannya itu. Ya, semakin dia punya nama, apalagi yang muah-muah artis. Kalau itu sekali dandan orang aja bisa puluhan juta itu. Bukan masalah dandanannya juga apa artinya, bukan hanya hiasannya aja, perabotannya itu kayak bedaknya, barang dari Eropa semua itu. Dan itu yang kalau dipakai seminggu juga nggak bakal hilang itu. Kayak cat aja udah kayak cat kilok gitu. Itu muka udah segala muka apa disemprotin, apa yang ditempelin itu sebelum ditempel dipakein dasarnya dulu, kayak orang ngecat motor aja itu pakai cat dasar dulu. Sama itu perempuan gitu. Ada tuh cat dasarnya. Mungkin biar lebih mengkilap kali gitu ntar kalau dipakein shadownya pakai bedaknya tuh. Sama. Ikutin orang milok motor itu ilmunya. Gitu ya. Nah, jadi ingat hukumnya begitu. Kalau buat perempuan disanu, kalau buat laki-laki haram. Nah, ya. Jadi janganlah, karena termasuk mutasabihat. Ya, tadi kata Rasul melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Tasyabuh namanya. Ya, ini sangat-sangat. Tapi kalau masalah tasyabuh ini masalahnya karena banyak. Kita ini kebanyakan juga dalam hal apalagi zaman sekarang udah pakaian, fashion semua. Kebanyakan kita ini nggak ngerti mana tasyabuh mana yang enggak. Iya, tasyabuh. Cuman kan yang namanya tasabuh itu kalau diperhatikan yang benar-benar yang jelas dilarang itu yang berkaitan, yang paling fatal itu ya kalau berkaitan tentang akidah orang, akidah selain Islam, dan juga apapun yang komponen yang kaitan dengan ritual-ritual ibadah mereka itu nggak diperbolehkan. Adapun selain itu, selain hak tasabuh kita kepada orang kufar, tapi kalau yang nggak ada kaitan dengan ritual mereka nggak masalah. Bahkan nggak makruh, silakan aja.
kita nyerupain orang-orang kafir tapi bukan dalam masa ritual ibadahnya. Mau contoh, sendok. Sendok itu kan ada orang-orang non-Islam, tapi kita pakai. Apakah ini juga tasabuh juga termasuk menyerupai? Emang tasabuh, tapi nggak dalam konteks keharuman, hanya boleh mubah aja. Karena sendok itu nggak ada kaitan dengan ritual mereka. Karena itu cuma buat makan. Paham nggak? Sabu, dasi, itu kan adat-adat mereka. Ya ya. Tapi kalau nggak tasabuh dalam ritual mereka nggak masalah, silakan aja. Pakai dasi, pakai jas, ya gaya-gayaan, nggak apa-apa. Karena itu bentuknya bukan untuk ritual kepada mereka, itu sifatnya umum, masih umum, artinya umum. Kecuali hal yang khusus untuk ritual mereka ini nggak boleh, ya. Atau apapun yang berkaitan tentang komponen ritual mereka, seperti kemarin tahun baru Islam, itu kan masih ada bau-bau ritual mereka itu tahun baru Islam, tahun baru Masehi itu. Makanya kebanyakan ulama-ulama kita nih melarang, walaupun sebagian juga ada yang membolehkan, tapi kita memegang yang terbanyak aja. Hampir semua ulama termasuk tasabuh katanya. Tasabuh walaupun bukan ritual mereka, tapi ini termasuk komponen daripada ritual mereka. Ya, gitu. Ya jangankan kita pengen model-model tasabuh kayak gitu, ritual mereka. Nyewain barang buat ritual mereka pun nggak boleh. Umpama, jadi kita punya sewaan AC nih atau sewaan kipas angin, tapi buat ibadah mereka, kalau bisa jangan dikasih. Sama aja kita memfasilitasi, apalagi gratisin mah. Oh boleh. Nah, ini emang tantangan buat orang pelampang deh. Gitu. Ada ritual mereka, gitu ya. Emang ruwet, saya bilang kalau masa tasabuh dengan orang Kupar ini ruwet, serius. Itu Pak Ustadz manggang nonton baru gimana? Itu tergantung kita niatnya. Kalau kita manggang tahun baru, niatnya buat euforia, artinya buat apa bahasanya, gembira akan 1 Januari ini, maka kita masuk tasabuh. Tapi kalau manggang cuma sekedar manggang doang, kagak ada tujuan kemana-mana, tujuannya buat nyengangin teman datang ke rumah atau saudara pada kumpul kita manggang-manggang, itu artinya nggak ada kaitan ke 1 Januari itu, lah baksa, nggak masalah. Apalagi diisi pakai pengajian, pakai pikiran. Nah, yang jadi bahaya itu kalau ada sifat hati kalau kita merayakan lah. Kalau ada sifat di hati itu merayakan 1 Januari itu ya nggak boleh. Jangankan kita manggang-manggang, tiba ngopi doang di gazebo di atas gitu, kopi dewekan, memandang langit tahun 1 Januari. Kalau niatnya buat merayakan, walaupun dewekan ngopi dewek, manggang kagak, ngopi doang mau rokok, tapi sambil mandang langit di situ dia merasa merayakan gitu, niat merayakan kegembiraan, termasuk tasabuh. Termasuk apa bedanya kita lagi ngopi? Kalau ngopi aja, mau di atas gunung kayak, mau di atas gazebo, mau di kelenteng juga nggak masalah. Asal jangan ada niat untuk merayakan, itu aja intinya. Paham? Paham. Nah, kalau niatnya buat merayakan, tadi saya bilang kan jangankan kita manggang-manggang. Atau umpama itu dulu kita suka jalan-jalan ya tahun baru ya, ke Monas, keliling, bener nggak? Dulu, ya. Manggang tuh belum ada. Zaman manggang tuh sekarang. Zaman dulu biasanya muter-muter nih, kota nih ya, keliling nih, naik kausbak, wah panas-panasan. Mungkin kita belum sadar. Jalan-jalan juga keliling kalau umpama niatnya euforia, niatnya merayakan, itu tuh kata sabu, nggak boleh. Jadi kalau kita tujuannya ini healing aja, nggak ada kaitan sama, nggak peduli dong kaitan sama 1 Januari kayak 1 apaan gitu, nah itu nggak masalah. Yang penting hati dijaga, itu aja. Sebab kita sulit untuk melarang secara totalitas, apalagi zaman sekarang manusia semakin ramai. Ya satu RT aja ada berapa kakak. Dulu mungkin zaman dulu ya kita mau melarang gampang, karena yang tetangga kita cuma 4 orang, tinggal takor aja, tetap jangan, tetap 4 orang. Kalau sekarang
Kamu mau kita kelilingin sekampung, kita kumpul waktu-waktu, sulit kan? Apalagi sekarang udah pada modern pemikiran. Ya, yang penting tadi nyelamatin diri dari hati aja. Karena kita sudah menjaga. Ya. Ya jangan terlalu patuh juga, karena kalau kita patuh juga, oh jangan begini nggak boleh. Apa yang terjadi? Nanti kita bakal dimusuhin orang. Kita cari jalan yang enak, tapi nggak melanggar agama. Kayaknya begitu. Ayo mangga nggak apa-apa, mangga. Yang penting hati jaga. Jangan niat mangga itu niat ngerayain. Ntar kalau malam setengah malam aja kita malam bisa dah. Nah, setuju? Asalis yang ketiga. Nah ini baru masalah salah satunya anting, ya kaitan anting, apa kalung, berhiasnya sepatu. Kan perempuan suka berhias ya. Laki-laki juga ada yang begitu. Nih buat pengetahuan juga kita ilmu penting namanya. Harus ingat ya. Tadi pakai henna begitu hukumnya ya. Yang ketiga, qala fi kitab barkah. Dalam kitab barkah, wala yajuz istimal daraim wa dananir allati subba allati tusqabu wa taj'alu atau wa tuj'alu fi qaladah al asr. Tidak boleh memakai kalung rantai yang terbuat gantungannya itu dari duit togaman dibolongin. Ada nggak? Ada kan? Ada nggak yang gitu? Nih, wala ya jujur nggak boleh. Istimalu darohim, menggunakan memakai berhias dengan yang namanya darohim wadananir. Kalau mungkin sekarang kita duit pecean, duit kalengan lah. Dulu kan namanya dirham sama dinar. Atau duit gobangan sekarang tuh ya, duit gotungan. Dibolongin, alat itu skop yang dibolongin buat jadi gantungan rantai. Waktu alupil kola kemudian dijadikan gantungan di kalung ya, biar gaya ditanya gitu umpama di tahun 45 nih gaya. Rupanya itu layak jujur kagak boleh. Menurut kaul yang lebih soheh bikhlafil huli, berbeda dengan yang namanya hiasan. Ya kita kan tahu hiasan apa, perak, emas. Yang digantung perak sama emas, itu mau pantas namanya. Mungkin nggak boleh, mungkin termasuk mubazir juga. Aduh pakai dibolongin, mending buat jajan beko, ya kan? Iya. Kenapa? Fa'innahu yukroh, maka itu dimakruhkan. Bahkan ya, kecuali dengan perhiasan. Mungkin apa dari perak atau dari emas atau dari logam mulia umpama dari apa intan berlian ya, atau jamrut. Aduh, jamrut dibolongin digantung. Kalau sekarang nih yang bergaya kayak orang Cina lah, apa giok ya kan. Kalau kata kita kan giok itu bawa berkah lah. Giok itu kan hiasan-hiasan itu mah nggak masalah. Asal jangan gotungan aja pakai dibolongin bergaya. Ini orang-orang kita tuh begitu. Ada lu pernah make? Biar dikata apa gitu, ada kan? Gak boleh tuh. Bahkan kalau buat perempuan berhias dengan barang-barang yang indah seperti tadi emas, perak atau logam-logam, atau mungkin batu-batu mulia atau logam-logam mulia, maka bagi perempuan itu dimakruhkan alal makatar tuh. Buat perempuan makruh kalau nggak dipakai, kalau nggak pakai. Ya kalau nggak bisa beli emas yang 24 karat ya 20 karat dah, ya kan? 20 karat nggak bisa juga, ya nggak ada di bawah 20 karat mah. 20, 23, 24, hampir itu doang. 23 ada. 22 ya, 22. Nah, 20 paling rendah lah. Kalau nggak ada juga, ya carilah apa kayak biar dia buat dandan, buat berhias dirinya. Nah, bela-belain juga kita buat bini kita. Itu juga buat kita juga. Biasanya perempuan tuh kalau berhias begitu kelihatan cakep. Kalau nggak ada ya tembaga dah, kerok gosok aja kuningannya, yang penting mentereng kuning cakep ya kan.
Ya tapi haja-haja tebu agama. Waduh, nyetrum itu mantan. Gitu. Wa ta'alli bil ta'abi wal fidda jaizun nisa, dan berhias khususnya pakai emas dan perak itunya hukumnya jaiz buat perempuan. Artinya persilakan. Bahkan wakada dikasakul ada nih ya. Nah ini baru masalah hukum nindik kupingnya. Perempuan kan suka pakai anting, berarti kupingnya ditindik. Ini ada dua kaul ulama. Ya, biar kita tahu hukum nindik nih, hukum nindik. Buat perempuan dulu, buat laki-laki ntar ada jawabannya. Tenang. Ya, yang udah nindik udah, nanti hasilnya ada. Kita sadar aja dulu, obatlah. Untuk perempuan rupanya jaiz hukumnya, berarti nggak wajib, nggak, artinya tengah-tengah lah 50. Mau pakai ataupun ditindik ataupun nggak masalah berarti. Karena ikhtilaf ulama. Salah satunya ulama yang melarang itu Imam Ghazali. Imam Ghazali nggak boleh pakai nindik. Ya Imam Ghazali. Tapi untuk banyak ulama hukumnya jaiz. Ingat jaiz, bukan sunnah, boleh. Jaiz aja boleh. Jadi artinya nindik nggak nindik ya nggak masalah. Sakbu ada hina, ngelobangin kupingnya. Buat apain? Ikut di jaiz untuk berhias yang namanya anting. Jaizun hukumnya jaiz. Silakan, hukumnya silakan. Wakadhalika sholatu bi, bahkan sholat pakai anting ya nggak masalah. Wala sawwa min tagwil khalqah, dan ini nggak termasuk daripada ulama yang membolehkan ya, tidak termasuk merubah ciptaan Allah. Nah, itu alasannya. Kalau Imam Ghazali alasannya beliau mengharamkan karena menyakiti, sakit gitu. Iya, bocah kan teriak ya. Oh, main. Nah, kalau yang membolehkan alasannya ini tidak termasuk merubah khalqah. Ya, sejarahnya panjang ini tentang anting ini diperbolehkan. Sejarahnya ada. Kalau nggak salah pada waktu zaman Rasulullah ini banyak perempuan-perempuan yang bahasanya yang sosialitas lah, tapi sama keadaan itu peka. Dia suka bersedekah. Salah satunya sedekah yang dikumpulkan oleh sahabat itu ya ada yang anting-anting, hiasan yang berbentuknya anting, dan Rasulullah nggak mencegah, bahkan diterima. Berarti kalau diterima hal anting ini berarti hukumnya nggak masalah, nggak haram. Yang namanya anting taruhnya di mana? Di kuping, berarti kuping ditindik. Artinya kalau umpama, kata ulama yang boleh nih, berarti kalau umpama itu anting diharamkan, maka otomatis Rasulullah nggak bakal terima sedekah berupa anting, karena anting itu barangnya barang haram. Barang apa? Haram. Rasulullah nggak terima, tapi diterima. Nah di sini ulama berpendapat boleh nindik gitu. Paham? Ingat yang diperbolehkan nindik kuping untuk berhias. Faqala, bahkan waswila Malik pernah ditanya Imam Malik salah satu ulama mazhab Malikiyah, an ayakuna fi arjulin nisa, bahkan memakai gengge. Kalau gelang kaki namanya apa? Gengge ya? Itulah pokoknya lah. Kaki aja. Yang kalau jajaran tuh nyaring di sini gitu. Ada kecekannya di sini mah. Ada loncengnya kecil. Mungkin biar dia kabur ketahuan kali. Nah itu bagaimana kalau pakai gelang kaki nih perempuan kayak orang India lah gitu. Ya, kayak kajol. Kenal kali tahun dulu kajol. Ojot. Cuma sarukan. Nah ini kata Rasul, ditanya nih Imam Malik. Ya Imam Malik kan belum mazhab, pasti luar biasa dong ilmuannya. Dan kesembarangan beliau menjawab, kata beliau, faqala tartuha wilayah. Kata Imam Malik memilih, saya lebih suka perempuan gak pakai. Ini hukum gengge nih, gelang kaki. Apa jawaban Imam Malik? Li'annahuna idza masyina biha
Kalau kenapa kenapa Imam Malik nggak ngomongin haram tapi cuma ngomongin saya lebih suka, berarti khilaful aula lah bahasanya. Kalau pakai itu mungkin nggak demen, tapi nggak dosa, nggak demen. Tinggal nanti masalahnya. Nah kata Imam Malik, kenapa alasannya beliau nggak demen? Demen perempuan tuh mendingan kaki mah nggak usah pakai gengge. Karena kata beliau di sini li'annahunna idza masina. Karena perempuan ini kalau jalan pakai gengge yang ada kincingannya itu, ya biha dengan gengge itu, maka sumiat kok tuhuna, maka itu kincingannya terdengar. Terdengar. Ini alasan beliau nggak mau. Sebab begini ya, kan saya bilang perempuan ini jangankan dia kakinya, suara kakinya aja bisa nafsu orang. Ini yang bahaya. Serius. Perempuan ini masya Allah. Artinya benar-benar tertutup lah perempuan ini, dunia yang tertutup. Kalau udah kawin ya tertutup dia ini. Kan zaman sekarang masih susah kan kita kembali lagi kepada masalah kebijaksanaannya. Baik diri pribadi, kita juga sebagai laki, kebijaksanaannya itu begini aja. Pokoknya perempuan setiap habis keluar sudah atas dia aja banyak, kita juga istighfar. Ya itu begitu aja. Karena Imam Malik suara kencrengan genggenya aja beliau kalau bisa jangan pakai. Sampai beliau tuh takutnya itu tadi kedengar kincringannya, alasan itu. Kalau dia berjalan. Karena emang tujuan gelang kaki itu bunyinya itu. Maka para Malik terkadalik, maka berpendapat Imam Malik untuk tidak pakai itu ahaba ilai, lebih beliau sukai. Artinya beliau takul aula istilahnya. Kalau dia pakai berarti khilaful aula. Minggu ya tahrim, tapi nggak haram. Tapi nggak sampai kepada haram. Li'ana ladzi yuhramu alaihina. Dan yang diharamkan itu begini, kalau si perempuan itu, yang diharamkan bagi perempuan pakai gengge itu, apa yang diharamkan? Ma yaqsidna ila idharihi wasimai. Nah, ini yang diharamkan kalau dia pakai gengge bertujuan untuk daya tarik. Bertujuan untuk daya tarik yang bukan muhrimnya. Nah, ini yang diharamkan. Kalau nggak ada tujuan itu cuma sekedar pakai, tapi nggak ada tujuan buat biar orang dengar, buat apa, ini nggak boleh, haram hukumnya. Ya, kalau ada niat seperti itu tujuan. Tapi kalau nggak ada niat, lebih baik jangan. Kalau pakai nggak apa-apa, tapi nggak haram. Yang haram itu kalau ada tujuan. Kayak para artis yang pakai, memang dia tujuannya kan seperti itu, supaya pemirsanya suka sama dia, penontonnya suka sama dia. Nah, itu yang nggak boleh. Paham ya? Ini pakai gengge, ya, pakai gengge, pakai gelang kaki, gitu. Karena dalam keterangan juga, ya, dalam keterangan satu juga bahwasanya di akhir zaman ini memang wanita-wanita kita ini, wanita-wanita muslimah khususnya umat Rasul ini, banyak yang artinya sifat-sifat yang mungkin tercela oleh agama, yang nggak didemenin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya salah satu tadi idhari jinatihina, mejeng akan perhiasannya. Sebab termasuk gengge ini kalau buat tujuan seperti itu berarti idhar, hukumnya haram, nggak boleh, nggak boleh. Ya kan ada istilah kan begini, orang kalau saking demennya nih, jangankan sama perawan, sama janda saking demennya, jangankan melihat mukanya nih, mukanya, udah sendalnya aja nih, sendalnya ada di masjid ta'lim musola ibu-ibu kok ya, senangnya bukan main, sendalnya doang, ya Pak ya. Orang ya ini pasti pernah ngalamin lah, lagi kuburnya gimana kalau dimana orang, jangankan lihat orang yang lihat sendalnya aja senang banget. Ya Pak ya. Masih ingat kan? Jadi yang diharapkan pakai sesuatu itu kalau tujuannya untuk ilham, untuk mejeng, supaya kedengeran, supaya
ketahuan perhiasannya, ini yang nggak diperbolehkan. Kalau nggak ada niat seperti itu, make boleh-boleh aja. Tapi kata Imam Malik kalau bisa jangan. Itu. Kemudian intah. Awama dzakaru minal jawazi sakbi al-uduni lil qardi walladhi akahu ibnu Qarfun. Nah, ini tentang masalah hukum pakai anting melobangin kuping ini diperbolehkan. Kupingnya tujuan untuk pakai anting alladhi akahu ini yang diceritakan oleh Ibnu Qarfun an Imam Ahmad dan Imam Ahmad. Nah, ini artinya hukum yang diperbolehkan, yang berpendapat boleh. Khilafah Malil Ghazali lil minal mati. Kalau Imam Ghazali melarang pakai nindik kuping itu, perempuan itu Imam Ghazali dilarang. Kalau pendapat Imam Ghazali kebanyakannya boleh. Boleh karena walaupun tujuannya dia buat hias, biasanya nanti mah nggak bakal kelihatan karena perempuan pakai jilbab. Gitu. Nah, alasan Imam Ghazali kalau imam yang ini diperbolehkan tadi karena perempuan pada masa Nabi suka bersedekah dengan anting. Anting itu biasanya berhiasnya buat di kuping. Rasulullah terima, berarti boleh. Kalau umpama anting itu nggak boleh, artinya diharamkan, otomatis Rasulullah nggak bakal terima sedekah wanita-wanita sedekah pakai anting, kan itu barang haram. Baru dipergunakan untuk perkara maksiat, berarti haram itu. Karena Rasulullah terima berarti boleh. Kalau Imam Ghazali nggak boleh, alasannya menyakiti. Itu alasannya. Alasan Imam Ghazali karena nggak boleh nindik kuping itu menyakiti. Nah, diperkuat lagi wahyu ayat, diperkuat lagi jawazu ma fi sahih dalam kaul yang lebih sahih diperbolehkan min anna nisa kunna yalbasna al-huliyyi fi ahdin nabi. Kata dalam satu kitab kaul yang sahih disebut keterangan kunna yalbasna hulli, bahwasanya kamu ini memakai perhiasan sebagaimana perhiasan yang ada pada zaman Nabi. Olah ba'du suyuh berkata sebagian dari ulama-ulama syekh masyayikh bahwa ladzi yang bagi ayuqallada li anna ghairu yuaddi li tahjij ummahullah wa hadza bihaqqin nisa. Pakai anting ini diperbolehkan, ingat bihaqqin nisa, untuk perempuan, tapi wa amma rijal ada laki-laki wasibyan dan bocah. Fal ittifaq alal mati, sepakat ulama kalau bisa jangan. Haram, laki-laki ini nggak boleh. Karena apa? Alasan kenapa coba? Kan sama-sama kuping, perempuan kuping, kita kuping, kok nggak boleh? Karena itu tujuan ini untuk berhias, sedangkan beras itu perempuan. Maka la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa, menyerupai laki-laki kepada perempuan atau perempuan menyerupai kepada laki-laki. Ini yang dilarang, yang dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kalau didiknya lebih dari 1, 3, 4, 5? Enggak apa-apa. Oke, anting lubangnya banyak. Biasanya kan kalau 1 mungkin perhiasannya tapi nggak kelihatan, sama lakinya ini biar banyak, berjejer sini. Panjangnya dari ujung ke ujung kuping. Sebetulnya nggak masalah. Ya, mungkin hanya nanti sifatnya tergantung adat istiadat aja di situ. Karena memang tujuan mendidik itu ya untuk berhias. Cuman kan sekarang pandangan adat untuk sekarang ini orang yang mendidik kupingnya sampai berjejer itu biasanya timbul fitnah. Ya Pak ya? Dianggapnya perempuan gak beres. Ya Pak ya? Ya cuman kan kembali lagi. Intinya pakai anting itu, dan kalau dipikir-pikir untuk muslimah pakai anting kayaknya berhias dia cuma buat dilihat kakinya doang. Karena dia pakai jilbab kan. Kalau keluar kan gak kelihatan. Nah sekarang gaya lagi biar kelihatan, pakai anting cadangan ditaruh di jilbab. Ada tuh yang gitu. Jadi bukan nempel di kuping tapi nempel di jilbab. Bros. Ya kayak bros tapi anting, model anting taruh di sini. Ada yang gitu. Ya bener nggak? Sekarang gitu. Sebetulnya nggak masalah lagi. Bagaimana hukumnya? Nggak masalah. Iya, yang penting tadi tujuannya kalau bukan buat izhar.
Kalau tujuannya buat idhar zinatihina, itu yang diharamkan. Kalau tujuannya buat mejeng perhiasannya terhadap laki-laki lain, itu diharamkan. Kalau nggak ada tujuan ke situ, enggak aja. Kembali kepada niatnya. Nah, seperti tadi pakai gengge, boleh-boleh aja silakan. Kalau nggak ada niat kemana-mana. Tapi kalau ada niat idhari zinatihina, ini yang diharamkan oleh beliau dan diharamkan oleh agama. Dan banyak hadis yang menerangkan tentang haramnya itu. Itu pernah kita dengar, pada lupa kita itu jelas. Yang mana di situ ada nanti akhir zaman perempuan itu ada empat memiliki sifat yang itu benar-benar tercela oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Idharu jinatihina, yang suka majang-mejeng perhiasannya. Ya jangankan antum dari emas, antum dari tembaga kalau tujuannya buat idhar pun sama Allah. Ini jangan aja pakai emas, mejeng-mejeng perhiasannya, pakai tembaga aja. Kalau tujuannya buat mejeng, itu kan tembaga kalau nempelnya sama laki-laki kan, kalau nempelnya sama perempuan, kalau tembaganya kuning banget cakep kelihatannya. Jadi perhiasan juga haram hukumnya, walaupun sekedar tembaga. Apalagi segala emas mah, perak mah, lain lagi itu. Iya. Pakai cincin, dia pakai cincin perempuan berhias, mangga aja, bahkan boleh silakan berhias pakai cincin, pakai anting, alung apa. Yang penting tadi tidak tujuannya untuk memperlihatkan perhiasan kepada orang lain. Nah ini yang nggak diperbolehkan. Ya, itu. Perempuan berhias, waktu silakan aja. Yang penting tujuan tadi, sebab itu dilarang. Ada lagi satu lagi perempuan yang akhir zaman ini sudah menjadikan lumrah dan kebiasaan tabiat perempuan sekarang yang akhir zaman. Dalam kitab buku 7 dijelaskan di situ. Yaitu perempuan qilatul haya, nggak punya malu. Ini yang paling bahaya sekarang nih, ya nggak punya malu. Kalau dulu mungkin zaman Rasul itu perempuan itu kalau lewat laki-laki itu nggak berani ya. Kalau sendiri, makanya perempuan mah, waduh, ya kita kalau ngomong masalah ini kayaknya berat juga sih emang. Berat pastinya berat. Apalagi zaman udah ramai begini, dulu mungkin masih sepi kali, sekarang udah ramai. Mana-mana banyak tongkrongan ya kan? Gitu. Ada sahabat nanya, gini, tentang malu ya. Ya Rasulullah, kami ini pemalu, malu sama Allah. Kata Rasulullah, yang namanya malu itu bukan ngomong doang. Jadi malu itu rupanya bukan ngomong. Oh malu, bukan itu kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah, yang namanya sifat malu itu adalah sifat yang orang yang memiliki, orang yang bisa menjaga pala dan apa yang ada di pala. Kuping, mata, mulut. Dari apa? Dari hal-hal yang Allah nggak demen. Dan yang kedua, tadi julbatna, orang yang menjaga perut dan apa yang ada di perut dan apa yang berkaitan dengan perut. Dari makanan, minuman haram dijaga. Kemudian dari yang berkaitan perut, yang nyangkut, yang berhubungan dengan perut, tangan, kaki, hati, jantung, semuanya dijaga dari apa-apa yang bikin Allah murka. Kenapa coba? Karena Allah ini dengan orang mukmin ini hakikatnya adalah kekasih. Seperti halnya kita, analoginya begini, kita punya orang yang kita demenin, bener nggak? Pasti ada sesuatu yang dia nggak suka dari apapun, hal-hal apapun. Dia sendiri suka ngejaga nggak? Di depan dia suka ngejaga nggak? Ini perempuan kita nggak demen rokok. Saya yakin perokok di depan dia yang didemenin nggak bakal dia ngerokok, bela-belain. Karena yang didemenin. Jadi hakikatnya seorang mukmin kepada Allah ini orang yang Tuhan yang kita rindukan untuk bertemu, dan itu sebuah keindahan yang sangat luar biasa. Dan dia menjaga apa yang Allah nggak demenin. Intinya begini, orang yang memiliki sifat malu, orang yang bisa menjaga anggota badannya dari ujung kepala sampai ujung kaki dari hal-hal yang membuat Allah murka, karena dia tahu Allah adalah kekasihnya. Itu namanya sifat mal. Mana menjaga pala? Menjaga pala nih, kemarin pakai peci, itu termasuk. Nutup kepala itu termasuk orang yang punya malu sama Allah. Ini yang ringan, yang beratnya mana? Dia menjaga pala gak pernah tunduk kepada selain Allah. Kalau sampai dia membungkukkan pala kepada selain Allah terhadap makhluknya, maka ini orang gak punya malu.
Emang ada perubahannya. Bukan hanya mungkin kalau kita nggak mungkin nunduk sama patung, anu udah pasti musik. Ya, ya Pak ya. Ini mah kita nunduk punya sifat lemah, nundukkan kepala kepada selain Allah, pejabat, orang-orang besar, sama orang-orang seperti itu. Ini nggak boleh. Dia jaga, karena pahala ini mahal buat dia. Dia nunduk hanya kepada Sang Khalik. Dan isi pahala, pikirannya, mindsetnya, matanya dijaga dari pandangan-pandangan yang mungkin Allah larang, Allah nggak demen. Karena sejatinya kita, Allah itu kekasih kita. Maka kita pasti akan menjaga semua itu. Jadi itu namanya sifat malu. Artinya malu itu bukan omongan. Sebab jika Rasulullah ngomong masalah malu, sahabat ngomong, "Qalu ya Rasulullah, nahnu nastahi minallah." Kami malu sama Allah. Apa kata jawab? Bukan itu yang namanya malu. Nah, jadi malu itu refleksi, istilahnya refleksi, pengakuan dengan cara perbuatan, bukan dengan cara ngomong. Itu namanya malu. Ya kan malu itu kan bahasa tubuh. Malu itu bahasa tubuh. Jadi orang yang punya sifat malu ya seperti itu. Berarti orang yang selalu menjaga dari hal-hal maksiat, intinya begitu. Itu sifat malu. Ya, rupanya untuk hal ini banyak perempuan yang sifat malunya sudah dijaga. Banyak kan yang qillatul haya. Nah, ini termasuk salah satu akhlak perempuan akhir zaman. Ya, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terutama keluarga-keluarga kita yang perempuan, anak kita, istri kita dijaga dari hal-hal yang termasuk daripada golongan perempuan di akhir zaman yang tercela, yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penting kita untuk mempelajari hal-hal apa yang berkaitan dengan seperti ini tadi, perhiasan, dan sifat itu seperti apa. Tentunya kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita terkhusus, ya, itu. Artinya manfaatnya buat kita pribadi, turabul uswati, kita berhadapan dengan Allah Subhanahu. Tanggung jawab yang begitu besar, tanggung jawab yang begitu dahsyat yang harus kita pikul nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya memakai anting buat laki-laki, buat perempuan itu hak. Tapi kalau hak ya hak itu berarti dia memakai, dia mau nggak masalah perempuan. Karena memang ada dua pendapat. Ghazali tak boleh. Untuk laki-laki dan anak-anak kecil, bocah-bocah nih, cowok-cowok, nah itu ittifaq ulama alal man'i, nggak boleh, ya, nggak boleh. Nanti kalau umpama yang udah mah biarin, ya, yang penting kita hijrah bahasanya, ya, tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana didik hidung? Sebetulnya sama aja hukumnya, tergantung. Biasanya soalnya begini, kebiasaannya orang tuh kalau udah sesuatu hal yang di luar kebiasaan, memperhias diri itu melebihi dari kebiasaan. Sekarang harus ditindik, hidung pakai ditindik, bibir pakai diantingin, sampai lidah dipakein apa tuh segala. Ya Allah, sekarang ya berhiasnya udah seperti orang-orang seperti itu. Tentunya ini perhiasan yang berhias tapi yang udah kelewatan batas. Sekalipun, sekalipun, sah-sah aja dong berhias, hak silakan kalau perempuan. Tetapi biasanya kalau udah melewati batas, itu biasanya orang seperti itu udah punya hati yang jelek pastinya. Karena udah pasti mejeng. Udah pasti mejeng. Kenapa kalau anting saya masih saya perkirakan normal aja, karena anting mah saya yakin perempuan soleh kan pakai jilbab nggak bakal kelihatan. Lah kalau di hidung, ya apalagi kadang-kadang dia sama nama kebo apa di sini jadi antingnya. Bodoh. Ini mungkin kalau yang udah israf, udah kelewatan batas, yang nggak ada dari waktu zaman nabinya ini mungkin. Yang normal ini udah abnormal, mungkin saya rasa ini larinya ke haramnya, haram israf bahasanya, berlebihan dalam berhias gitu ya. Nah ini tentang masalah hukum anting, termasuk
tadi apa pakai haina ya, pakai pacar. Kalau perempuan yusani, disunahkan hukumnya. Ingat sunnah, berarti sangat dianjurkan. Bahkan hadisnya Nabi kagak demen kalau perempuan tuh matanya alami aja, tangannya alami aja. Rasul tuh demen kalau ada perempuan tuh matanya pakai celak, kali apa sifat mata, demen Rasul. Terlebih khusus perempuan. Dan ini dandanan yang murah meriah, ya Pak ya. Coba kalau dia pengen berlebih daripada ini, waduh, ini kayaknya buat makan beras sebulan kayaknya takon ntar buat bedak doang ini. Iya, bedaknya yang harganya sekian, itu lipstiknya. Dulu rupanya perempuan itu pakai lipstik pakai, cuman lipstiknya itu henna, pakai pacar, diolesin dan pacar, jadi merah. Nah, sedoknya juga masih pakai pacar. Sekarang mau udah, waduh, udah segala beda, lipstiknya beda, bedak beda, segala ininya beda, bola-bolanya beda, penak-penik beda semua. Orang bermacam-macam, sekali beli ya lumayan lah. Kalau yang mahal juga, kalau yang murah ya. Iya, bahkan sekarang udah banyak yang ilegal ya kan, bahkan saking pengen nyari keuntungan lewat itu banyak yang ilegal ya, sekali pakai pada gatal tuh semua muka. Ya seperti itu mungkin hukumnya sedikit untuk pembedaan ilmu aja ya. Jadi haina sunnah hukumnya. Kalau pakai anting hukumnya boleh, bukan sunnah tapi boleh. Ya, ingat tapi tujuannya untuk berhias. Berhiasnya untuk suami, kalau tujuannya untuk orang lain ya tetap haram hukumnya. Termasuk idharu zinatihina, si punya niat untuk memperlihatkan perhiasannya. Ini hukumnya haram. Nah, mungkin kategori orang pakai tindik juga dihukumin haram karena udah pasti itu tujuannya untuk idharu zinatihina, untuk memperlihatkan perhiasannya. Dikiaskan kepada gengge itu gengge. Ya, gengge. Gengge yang diharamkan apa yang suara kincingan ini apa yang nggak boleh, suaranya biar kedengar hukumnya haram. Berarti bagaimana kalau perempuan pakai sendal cuma digesek-gesek umpama, tapi tujuannya biar orang dengar, itu berarti sama hukumnya haram. Ngegesek-gesek sendal doang, tujuannya biar didengar begitu sama orang lain, rupanya haram. Sama dengan hal suara kincingan yang dia pakai gelang kaki, kalau tujuannya buat mejeng hukumnya haram. Berarti menggesek sendal juga kalau tujuannya buat biar pada nengok begitu, tetap hukumnya haram. Naudzubillah summa naudzubillah min. Nah, kalau tujuannya nggak kesono mah gesek ya gesek aja, cuma mungkin jangan ngesot kali, itu mah nggak masalah. Paham ya situ ya? Nah, sedikit. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana katarafna wa annana asrafna Fatum alaina tawbah Amishir li kulli awbah Awadi wa amir rawadi walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil ilani Ilji ma'aba auji wa
والمسلمين أجمعين آمين يا رب أسماء فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه أدى الأبي وآله وصحبه عيدة الصبي والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله في البدء والثناء والله أعلم بالصواب والحمد لله رب العالمين. Ya baik para jamaah. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.